Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita materinya akan membahas tentang for loop. Tapi sebelum for loop, kita mau buat satu algoritma kecil, Fibonacci series namanya. Kita mau gunakan while loop, kemudian kita akan menggunakan for loop. Jadi ada dua. Ya, metode yang pertama, kita bilang Fibonacci series dengan while loop. Nah, kemudian kita akan bilang ini public. Ini di luar main method ya. Ini main method. Ini kita bikin di luar main method. Jadi kita mau bikin satu method lagi, tapi tentu di dalam kelas yang sama ya. Static. Kita akan bilang void. Kita akan beri nama fb array. Nah, kita akan menggunakan array. Method ini untuk algoritma Fibonacci ada beberapa macam cara. Ini yang disebut dengan catch array algorithm. Integer n. Right, jadi ini nama metodenya, ini parameternya. Jadi ada satu parameter yaitu dia integer n. Kemudian kita declare local variable integer a sama dengan 0, b sama dengan 1, kemudian integer counter sama dengan 2. Oke. Lalu kita akan create array. Type-nya adalah long. Kita beri nama array-nya fb array atau apa aja. Ini long, dimana length-nya adalah sama dengan n. Jadi length-nya akan ditentukan nanti pada saat kita invoke. Sekarang kita gunakan while loop. While counter lebih besar dari 1 dan counter lebih kecil dari n, smaller than n, less than n. Oke. Kenapa seperti ini? Karena kita ingin catch elemen pertama dan elemen kedua secara manual. Kemudian kita minta dia nge-loop mulai dari elemen yang ketiga. Artinya ini indeks 0, ini indeks 1, dan mulai indeks 2 dia nge-loop. Karena indeks 0 dan indeks 1 sudah saya initialize manual di sini nanti. Bilang fb array at index 0. Oke, ini elemen pertama sama dengan e. Jadi saya langsung initialize di sini. Oke. Kemudian fb array at index 1 artinya elemen kedua sama dengan b. Jadi saya langsung kasih nilai 0 di indeks 0 dan saya kasih nilai 1 di indeks 1. Ini nggak ikut ngeloop. Ngeloopnya nanti lebih besar dari indeks 1. Berarti mulai dari sini dia akan ngeloop. fb array counter, ini yang akan ngeloop. Sama dengan, kemudian kita buat logiknya. fb array counter minus 1 ditambah fb array counter minus 2. Oke. Dan jangan lupa counternya increment. Fibonacci itu ada orang matematika zaman dulu. Jadi yang disebut dengan angka Fibonacci itu adalah 0, 1, kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13 dan seterusnya. Oke, ini yang disebut dengan Fibonacci series. In order untuk kita membuat Fibonacci series ini, kita buat array. Ini array-nya yang akan nampung Fibonacci series tersebut. Oke. Karena kita butuh angka 0 dan 1 ini sebagai angka awal, maka kita initialize angka 0 dan 1 ini secara manual. Jadi langsung kita kasih value-nya. Indeks 0 angkanya 0, indeks 1 angkanya 1. Dia akan mulai nge-loop dari sini. Ini dia. Jadi pada saat dia masuk ke indeks 2 atau indeks lebih besar dari indeks 1, dia mulai nge-loop. Apa yang ada di sini? Di indeks 2 ini, indeks 2 ini dia bilang fb counter minus 1, yaitu dia ini,
ditambah FP counter minus 2, yaitu dia ini. Jadi dia mundur ke belakang, ngambil 2 angka di belakangnya dijumlahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pada saat dia ngeloopnya di sini, dia akan ambil 2 angka sebelumnya dan dijumlahkan. Dia ngeloopnya ke sini, dia ngambil 2 angka sebelumnya dan dia jumlahkan, dan seterusnya. Oke? Maka ini logiknya. Ingat bahwa dengan menggunakan loop untuk Fibonacci, kedua indeks pertama 0 dan 1 kita initialize manual. Kemudian kita untuk print, kita akan bilang counter sama dengan 0. Ini untuk ditampilkan di print. Kemudian kita pakai while juga, while counter lebih rendah, lebih kecil dari n. System out print aja. Kita bilang FP array index counter ditambah. Ini dia akan ngeprint masing-masing elemen yang ada di FP counter, yang ada di array FP counter ini. Jadi dia akan ngambil mulai dari counter 0. Counter 0 isinya apa? Isinya ini. Counter indeks 1 isinya apa? Isinya ini. Dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Oke. Jadi counter di sini kita gunakan untuk indeks. Dan dia akan ngeloop sampai dengan n. N adalah ini, jumlah elemen yang akan kita tentukan nanti pada saat kita invoke. Alright. Kemudian jangan lupa counter plus ya. Jadi setiap kali ke sini counternya nambah 1, counternya nambah 1. Seperti di sini counternya nambah 1, counternya nambah 1. Bedanya ini dengan ini counternya dimulai dari greater than 1. Kalau ini counternya dimulai dari 0. Perhatikan di sini juga ada n, ya. N counter lebih rendah dari n. Oke. Sekarang kita coba invoke ini. Kita bilang system out print line, kita kasih label aja. Kita boleh bilang di sini Fibo array with while, using while loop. Bahasa Inggris mesti keren. While loop. Oke. Lalu kita manggilnya juga, tinggal kita sebut nama metodenya. FP array, ingat bahwa ini adalah method void. Jadi dia tidak return value. Jadi kita tidak perlu membuat satu loop lagi di sini. Loopnya sudah kita buat di sini. Karena ini adalah void. Oke. Array, parameter yang diminta adalah n. N adalah jumlah Fibonacci-nya. Kita mau berapa series? 10 series boleh. Atau kita juga bisa bikin cara lebih manis, kita bilang integer x atau integer Fibo series sama dengan 10. Jadi pada saat di invoke di sini, argumen yang kita berikan adalah Fib series. Ini juga bisa. Oke, kita run aja. Ini adalah Fibo array using while loop 0, 1, 1, 2, 3, 5 ya. Ini adalah Fibonacci series. Seperti begini. Seperti ini. Dan ini menggunakan while loop. Nah, sekarang kita akan bikin untuk algoritma yang sama. Fibonacci juga, Fibonacci series juga, tapi menggunakan for loop. Dan ini yang akan menjadi materi tutorial ini dan berikut-berikutnya adalah for loop. For loop ada dua macam. Ada for loop, ada enhanced for loop. Saya buatkan aja dulu satu metode di sini. In which dia sama. Ini kita bilang public static. Tapi kali ini kita mau pakai return type. Return value-nya adalah long. Oke. Kita beri nama Fibo array. Kalau tadi FP array, ini Fibo array. Oke, parameternya adalah n, integer n. Alright. Nama metodenya jangan sama. Oke. Kemudian kita akan assign konsep algoritmnya sama. Kita akan assign dua elemen. Yang pertama itu kita initialize manual. Oke, sama dengan 0. Integer b sama dengan 1. Oke. Kemudian long, ini adalah array-nya, Fibo array atau apa namanya, sama dengan new long
ini ngambil dari parameter ini, length-nya ngambil dari parameter itu. Kemudian kita akan bilang Fibo array at index 0, sama dengan A. Fibo array at index 1 sama dengan B, ya. Ini manual initializing. Di sini baru kita gunakan for loop. For integer I sama dengan 2. Jadi I dimulai dari 2. Iterationnya nanti akan dimulai dari 2. I lebih rendah dari N dan I plus plus, ya. Jadi kita bandingkan dengan yang while loop. Maka Fibo array pada index I, nah ini dia nge-loop, sama dengan algoritmnya sama, Fibo array index I minus 1 ditambah Fibo array index I minus 2. Dan di sini kita nggak perlu lagi untuk bilang counter apa segala macam, karena kalau for semuanya ada di dalam kurung ini, ya. Nanti saya jelaskan bedanya ini dan ini dan ini. Baik. Lalu kita mau ada return. Kita bilang return karena ini adalah type, value type, jadi kita harus bilang return Fibo array. Oke, sekarang kita panggil. Di sini kita invoke, tapi invoke-nya menggunakan juga for loop atau enhance for loop, biar ada 3 variasi loop. Kita bilang print line Fibo arrays using for loop. Oke, kemudian kita panggil pakai enhance for loop. Kita akan bilang for apa ya, long x, tadi kan value long, sama dengan Fibo array, benar namanya Fibo array. Oke, sama dengan Fibo array. Kemudian di sini parameternya adalah ini, fab series, right? Dan kita bilang system out print ditambah spasi. Oke, cukup. Jadi kita ada 2 di sini. Nah, ini yang pertama kita menggunakan while, dan ini kita gunakan for loop. Kita run programnya, hasilnya sama, ini sama. Oke, ya ini kenapa muncul di sini, karena mesti kita kasih satu line kosong, system out print line. Oke, ini pemanis saja. Right, begini. Fibo array using while loop, Fibo array using for loop, sama, algoritmnya sama. Ya, bedanya adalah penggunaan loopnya, while loop atau for loop. Kira-kira kalau dilihat begini, mana yang lebih simple? Ini while loop, ini for loop. Ya. Dalam kondisi tertentu memang for lebih simple dari while loop, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita memang bisa harus menggunakan while loop. Tapi for loop di Java punya keistimewaan yang dia hampir bisa mengcover, bahkan membuat seperti while loop. Nanti akan lihat. Ini sudah 14 menit. Kita harus lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.